Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mari kita merenungkan kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 tahun kita tidak beribadah Natal secara tatap muka seperti saat ini. Di masa pandemi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, dan di dalam kemuliaannya, kita tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Hanya Dia tempat perlindungan kita. Hanya Dia lagu dan kekuatan kita yang membuat kita mampu bertahan untuk terus tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita datang bersama-sama memuji dan menyembah-Nya, selalu bersama Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Isunya hati kami Engkau yang tahu ya Yesus. Dan kasih-Mu tak pernah jauh dalam hidup kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, dan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ku tahu Engkau selalu bersama. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. 2 tahun kami tidak beribadah secara tatap muka dalam ibadah Natal. Mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Yesus. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha mulia. Kau lahir menjadi manusia untuk menjadi juru selamat kami semuanya, membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Kau datang menggenapi janji-Mu Tuhan yang sudah ada sejak dahulu kala dan yang dinubuatkan oleh para nabi untuk kedatangan menjadi juru selamat manusia. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan kami ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Selagi kami hidup, selagi kami ada, kami terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami puja, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi lepas pribadi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, untuk kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui pemberitaan firman-Mu dalam ibadah Natal hari ini. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di waktu malam yang kelam dan sunyi, namun ada sinar kemuliaan terpancar di kandang yang hina, di mana Yesus dilahirkan. Sinar kekal itu memberitakan kabar sukacita bahwa ada Raja yang lahir. Mari jemaat sekalian, kita sambut kelahirannya. Hai Bethlehem Efrata, camkan lagu yang merdu, Gloria in excelsis Deo. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru. Damai bagi manusia, Allah datang di dunia ini. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk kita puji dan bersembah. Bersama
dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghampakan diri dari hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera, jangkaulah warna surga, bermanfaat bagi sang raja. Gloria, gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Malah ikut bersorak karena raja yang dinanti-nanti telah lahir di bumi. Janji Allah sudah digenapi. Dengan iman kita bersuka cita karena dia telah lahir dalam hati kita semuanya. Ada suara malak yang merdu berkumandang berdendang. Mari kita berhimpun bersama-sama, muliakan namanya bersama-sama dengan malak dari surga, bersorak-sorai memuji dia. Hai, mari berhimpun, mari memuji dia, mari memuji dia. Dan bersukaria, mari bersama kita ke Bethlehem. Kita sembah Raja yang baru lahir. Mari sembahlah Raja Allah Raya. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Haleluya bagi Tuhan. Hai para malaikat, sorakan hidupmu, kumandangkan pujiannya. Muliakan Allah Raja Maha Tinggi. Muliakan Allah Raja Maha Tinggi. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Raja
kelahirannya di dunia tidak hanya membawa sukacita, melainkan juga membawa manusia kepada pertobatan. Kita yang berdosa dan kemudian telah dibenarkan oleh firman-Nya. Lukas pasal 2 ayat yang 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sangat besar anugerah-Nya, maha besar, oh Tuhan. Kiranya pujian syukur ini kita dapat nikmati bersama-sama untuk kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Sangat besar anugerah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang maha besar. Besar Engkau Tuhan kami, aku memuji kebesaran nama-Mu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang begitu besar
sehingga Engkau telah datang ke dunia ini dalam Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami semua orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami untuk kami menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan Engkau menyelamatkan kami, orang berdosa, karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah yaitu menyiapkan surga bagi kehidupan kami, umat-Mu yang sesungguhnya tidak layak ini, namun Engkau melayakkan kami karena iman percaya kami dan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Bapa, puji syukur kepada Engkau yang begitu luar biasa kasih setiamu kepada kami semuanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau memberikan kepada kami persekutuan Gereja Baptis Indonesia Baru, baik yang di Indo ini maupun yang di cabang Beringin Mendo dan di cabang Damangsari, bahkan yang di cabang Malang. Terima kasih Tuhan, persekutuan-Mu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami, sehingga kami yang dari berbagai latar belakang Engkau satukan dalam iman kami kepada Yesus Kristus, dan Engkau Bapa memberikan kami kesempatan untuk kami selalu menikmati persekutuan, menikmati hadirat Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, hingga pada saat ini kami boleh memperingati kedatangan-Mu ke dunia ini di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia seperti kami. Namun itu semua Engkau lakukan untuk keselamatan atau persekutuan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga bersyukur kepadamu Bapa atas janji yang Engkau berikan kepada kami akan penyertaan-Mu yang tak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami selalu Engkau jaga, Engkau lindungi dan Engkau pelihara, dan gereja-Mu ini juga Engkau yang selalu menyertai dalam setiap langkah-langkah pelayanan kehidupannya, dan janji-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami sepanjang kehidupan kami, sampai kami Engkau jemput untuk yaitu bersama-sama Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua yang telah Engkau janjikan kepada kami dan akan Engkau genapi pada waktunya nanti. Kami bersama-sama setelah kekal bersama Engkau di dalam kerajaan. Terpujilah nama-Mu, dan kami bersyukur Engkau telah mendengar doa yang kami panjatkan pada saat ini, dan kami bersyukur Bapa bahwa Engkau yang akan selalu yaitu setiap saat yaitu menyertai perjalanan hidup kami. Karena kelahiran-Mu di dunia ini adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami dari sekarang ini untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan rasa syukur kami dan penyerahan hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Amin.
Apa yang pantas kita berikan untuk bayi Yesus yang agung dan penuh kemuliaan? Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Dia. Di saat kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan Kabarkan dari Gunung. Kabarkan dari gunung, bukti dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, Gembala yang dibakar, menjaga dombanya. Lihatlah dari langit, memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukti yang manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, Gembala sangat agung ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukti dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, di balungan yang indah, lahirlah Al-Masih, keselamatan manusia, anugerah ilahi. Mari kita bagi diri bersama-sama. Bukti dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kabarkan dari gunung, bukti dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, berkat dan rahmatmu yang selalu baru setiap hari, yang kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami sampai dengan detik ini. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh merayakan Natal bersama, tanda kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Untuk itu pada pagi hari ini kami dan saudara-saudara kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum dapat memberikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Kau siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman-Mu dan menjadi sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami pada pagi hari ini, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang heran dan berkuasa, nama di atas segala nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri. Melalui penggenapan janjinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia membawa kehidupan kita masuk ke dalam kehidupan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Di waktu malam yang cerah, kita nyanyikan bersama-sama. Di waktu malam yang cerah, mengadu nyanyian, suara malam yang merdu menaikkan pujian, sejahtera damai dan terang di atas dunia. Dengarlah hai manusia, lagunya menggema. Hai hembusan yang lelah dan yang menanggunglah, dengar kabar kesudahan, beriru yang benar. Jamkanlah suara malaikat, hai hati yang rawat. Lahirlah surga masih pemberi pengharapan. Al-Masih pasti jayalah di masa yang depan, dan damai oleh Nabi-Mu telah diramalkan. Ketika Kristuslah datang dengan kemuliaan, seluruh dunia sujud menaikkan pujian, seluruh dunia sujud menaikkan pujian. Bapak Surgawi, kami siap untuk mendengar firman-Mu.
Apa yang boleh kami dengar bukan oleh karena hamba-Mu, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap hati kami sekalian. Kami mau serahkan hanya di dalam tangan kuasa, dalam pimpinan, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa dan kami berserah. Terima kasih Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Bersyukur hari ini kita boleh kembali memulai ibadah Natal. Setelah sekian lama kita berada dalam pandemi, dan bersyukur hari ini untuk kita boleh kembali dipersatukan untuk kita menerima berkat kasih Natal dalam setiap kehidupan kita sekalian. Ketika kita berbicara tentang Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dari mulanya sampai hari ini masih menjadi perbincangan dan menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Bahkan di akhir-akhir tahun ini ketika memasuki Desember seringkali menjadi polemik ketika orang diperbolehkan untuk menyampaikan selamat Natal atau tidak. Bukan itu yang perlu kita perdebatkan dalam kehidupan kita, bahwa iman kita tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi iman, percaya, pengharapan kita adalah tentang bagaimana kita mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita sekalian. Bahkan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-34, bagaimana ketika Simeon juga memberitahukan tentang apa yang akan terjadi. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-34 demikian dikatakan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Apa yang mereka lihat di dalam diri Yesus, ketika Yesus disunat, ketika Yesus dibawa ke bait Allah, bagaimana ketika Yesus bertanya jawab, bercakap-cakap dengan mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin, bagaimana mereka melihat kecerdasan yang luar biasa di dalam diri Yesus. Dan Simeon memberitahukan tentang Yesus yang ditentukan untuk menjatuhkan bahkan membangkitkan, tetapi juga hal ini diungkapkan oleh Simeon bahwa kelahiran Yesus juga menimbulkan perbantahan. Dan sampai hari ini apa yang telah diungkapkan oleh Simeon pada waktu itu terus terjadi. Tidak sedikit orang mempertanyakan tentang kelahiran Yesus. Orang mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Orang mempertanyakan tentang kemanusiaan Yesus. Tetapi hari ini kita telah melihat bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Kalaupun manusia mencatat setiap peristiwa, tetapi bukan oleh karena pikiran manusia, tetapi Allah yang mengilhamkan. Allah yang menyatakan, sehingga apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam kekekalan adalah untuk sesuatu yang kekal. Ketika manusia menciptakan segala sesuatu, pasti itu hanya bersifat sementara. Tetapi firman Allah, tetapi peristiwa kelahiran Yesus sampai hari ini menunjukkan bahwa apa yang datang dari Allah sesuatu yang kekal. Di tahun 2002-an gitu ya, Indonesia sempat dihebohkan terutama dalam dunia otomotif. Secara khusus pada waktu itu munculnya merek-merek produk sepeda motor dari Cina gitu ya. Ada belasan merek dengan meniru produk yang sudah ada, hanya kemudian mereka menjual dengan harga yang murah. Sempat booming tetapi kemudian tidak bertahan lama. Dari sekian merek itu hampir semuanya tidak bertahan. Apa yang mereka lakukan?
Karena mereka tidak memiliki kualitas. Yang mereka jual bukan kualitas, tetapi mereka hanya menjual harga. Sehingga apa yang baru mereka mulai tidak bertahan lama. Sekarang ini pun juga demikian. Setiap saat terus-menerus terjadi. Sudah ada sebuah brand besar gitu ya, Harley Davidson. Bagi beberapa penikmat sepeda motor, Harley Davidson termasuk ya motor dengan ya teknologi yang lama. Motor-motor sekarang dengan ya sistem pendingin air dan lain sebagainya, Harley Davidson masih dengan sistem pendingin udara. Sehingga ya ketika orang bertanya kenapa Harley Davidson itu seringkali kenceng di jalan. Ya karena pendinginan mesin mereka ya bersumber dari angin, terpaan angin. Ketika mereka pelan maka mesin menjadi cepat panas sehingga mereka seringkali kencang. Begitu banyak produsen motor berusaha untuk menjual sepeda motor yang mirip modelnya dengan Harley Davidson dengan harga yang sangat murah. Tetapi hampir 120 tahun keberadaan Harley Davidson tidak tergoyahkan sekalipun. Ada begitu banyak produksi yang menyerupai Harley Davidson dengan harga yang sangat murah. Berbicara tentang keyakinan kita, tentang kekristenan. Dari mulanya kekristenan lahir didasarkan kepada apa yang menjadi rencana Allah, bukan rencana manusia. Kelahiran Yesus adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Bahwa kelahiran Yesus bukan dari pemikiran manusia. Kelahiran Yesus bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi kelahiran Yesus adalah apa yang lahir dari hatinya Allah. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat lahir dari kasih yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia berdosa. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, bagian firman Tuhan yang kita baca, diungkapkan apa yang menjadi pesan malaikat kepada para gembala. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam ayat yang ke-11 bagian A menunjukkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan ini penggenapan janji Allah bagi seluruh umat manusia. Apa yang kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, bagaimana ketika Allah menubuatkan tentang juru selamat yang akan mengalahkan kuasa kegelapan. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang disampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa yang telah dinubuatkan oleh Allah, apa yang dinyatakan oleh Allah. Ketika Allah menyatakan kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Para penafsir mengkategorikan bahwa inilah permulaan Injil. Permulaan dari berita keselamatan. Permulaan dari penebusan, permulaan dari kasih Allah. Setelah itu, para nabi menubuatkan tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika kita membaca Alkitab dari awal sampai akhir, tidak ada yang bertentangan dari apa yang dinubuatkan dan apa yang digenapi. Jika ini adalah hasil pikiran manusia, pasti kita akan menemukan begitu banyak pertentangan. Tetapi Alkitab, firman Allah ini, tidak ada hal yang bertentangan di dalamnya. Oleh karena apa? Allah yang menyatakan. Sekalipun manusia yang menuliskan pada waktu itu, mereka diilhamkan oleh Allah. Allah yang memimpin mereka, Allah yang menyertai mereka. Dan hari ini kita boleh merasakan
apa yang dinyatakan oleh Allah, bahwa apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang telah dinubuatkan oleh Allah bagi penebusan manusia telah digenapi, dan hari ini kita sekalian menjadi saksi apa yang telah kita alami, apa yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita atas penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dan di dalam ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus yang telah dinubuatkan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus yang kelahirannya menggenapi dari apa yang telah dinyatakan oleh Allah dari mulanya. Pribadi yang membawa pembebasan dari dosa dan keselamatan bagi manusia berdosa. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali di dalam Yesus, kecuali menaruh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 bagian A. Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kita didamaikan oleh karena iman percaya kita. Bukan oleh karena kebaikan kita. Bukan oleh karena perbuatan baik, bukan oleh karena amal, bukan oleh karena usaha dalam kehidupan kita, tetapi keselamatan itu diperoleh oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perbuatan baik, hidup benar adalah bukti dari percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi perbuatan baik kita adalah wujud dari keselamatan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kasih-Nya Allah telah digenapi. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah telah digenapi bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Dan bagaimana kita tahu bahwa apa yang dinubuatkan oleh Allah telah digenapi? Firman Allah memberitahukan kepada kita. Karena itu, dalam kehidupan kita hari ini, ketika masih begitu banyak orang memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus, ketika masih begitu banyak orang memperdebatkan tentang Yesus, Allah menjadi manusia. Kalau Dia manusia, kenapa harus disembah? Ketika orang bertanya, bagaimana Yesus menjadi Tuhan, kapan Yesus menjadi Tuhan? Sebuah perdebatan yang sudah berabad-abad itu dipertanyakan. Bahkan Simeon telah memberitahukan kelahiran Yesus akan menimbulkan perbantahan. Tetapi kebenaran firman Tuhan teruji sampai hari ini. Apapun yang lahir dari Allah, yang kekal, maka itu akan menjadi kekekalan. Oleh karena itu hari ini janji itu telah digenapi dan hari ini kita hidup di dalam penggenapan janji dan penyertaan Allah. Oleh karena itu teruslah dan tetaplah berpegang kepada iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah tantangan kemudian tidak akan pernah terjadi? Tantangan akan selalu terjadi. Perdebatan tentang Yesus akan selalu ada.
Oleh karena itu, apa yang akan menguatkan kehidupan kita? Firman-Nya. Kalau kita tidak memiliki imun terhadap kebenaran firman Tuhan, akan terlalu mudah untuk kemudian kita digoyahkan. Akan terlalu mudah untuk kemudian kehidupan kita digeser dari iman dan percaya kita. Kasih-Nya Allah telah digenapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan anugerah Allah. Hidup di dalam penggenapan janji Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mensyukuri Tuhan apa yang telah Engkau nyatakan atas setiap kehidupan kami manusia berdosa. Engkau yang dari mulanya telah menubuatkan akan penebusan dosa di dalam Yesus Kristus. Ketika para nabi menubuatkan, semua tergenapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kami manusia berdosa, untuk kami hidup di dalam pengampunan, kami hidup di dalam penebusan, dan hari ini kami hidup di dalam masa penggenapan janji Allah. Kami hidup di dalam anugerah Allah. Dan kiranya kami akan terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam iman, di dalam percaya kami sekalian kepada Engkau. Untuk iman kami akan semakin kuat, iman kami semakin kokoh. Sekalipun hari ini, apa yang telah terjadi berabad-abad lamanya, bertahun-tahun tentang perdebatan, tentang iman Kristen, tentang kelahiran-Mu, tentang kehidupan-Mu, tentang kematian-Mu, tentang kebangkitan-Mu, dan tentang janji-Mu untuk membawa kehidupan orang-orang percaya di dalam kemuliaan. Kiranya menjadikan kami membuka hati untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami semakin mengerti, semakin memahami rencana-Mu, maksud-Mu, kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan setiap hidup kami sekalian, jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Kiranya di momen Natal ini kami sungguh-sungguh merasakan sukacita, kebahagiaan, berkat Natal, pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kami sekalian. Untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu, untuk kami merasakan sukacita, kebahagiaan atas kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Untuk kami nyatakan kepada siapapun dalam kehidupan kami sekalian, supaya Natal tidak berlalu begitu saja, tetapi Natal selalu membawa pembaharuan, Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa pertumbuhan iman dan percaya kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Sehingga akan memulai pujian ini dan nanti kita akan pujikan bersama-sama pujian Mari Memuji Dia. Mari memuji
Bapa Surgawi, kami sungguh mensyukuri Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu. Tiada hal yang dapat kami sombongkan dari diri kami, kecuali rasa bangga kami oleh karena Engkau yang mulia. Engkau yang telah menjadi sama dengan manusia dalam kehinaan, supaya manusia yang berdosa dapat mengenal Allah. Manusia dalam segala keterbatasannya oleh karena dosa dapat menjangkau Engkau, oleh karena Engkau yang menyatakan diri-Mu bagi kami. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa apa yang telah Engkau nubuatkan, apa yang telah Engkau janjikan, akan hadirnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus, telah tergenapi. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Engkau genapi dari semua yang telah Engkau firmankan atas setiap kehidupan kami. Kiranya kami terus memiliki iman, memiliki kepercayaan, pengharapan yang semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Apa yang telah difirmankan, apa yang telah dinubuatkan di dalam kasih-Nya bagi saudara dan saya telah digenapi. Bersyukurlah, kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang mengajarkan banyak hal dalam hidup saudara dan saya, supaya kita hidup semakin serupa dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh. Silakan duduk kembali. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa besok hari Sabtu perayaan Natal pada pukul 6 sore. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Feliz Navidad. Thank you.